A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, dimanapun saja berada yang menyaksikan live streaming pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi tahsin Al-Quran kita pada pagi ini, kita akan membahas tentang rumus vokal dan konsistensi bacaan mad asli. Kedua ini penting karena untuk rumus vokal, kadang-kadang kita membaca Al-Quran terpengaruh oleh dialek daerah. Apalagi kita ini adalah Melayu. Seringkali kita membacanya terkadang terbawa dengan dialek Melayunya. Baik, kita mulai. Untuk rumus vokal ini, supaya kita mudah mengingatnya, maka ingat saja 3M. 3M. M pertama, mulut harus membuka. M kedua, lidah harus turun. Kemudian M yang ketiga, itu mulut kita memonyongkan. Membuka, menurunkan, memonyongkan. 3M. Apa yang dibuka? Ketika huruf berbaris fathah, maka mulut kita harus membuka. Tak boleh setengah-setengah. Contohnya, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Dia harus dibuka. A'udzu billah la. Nah, jadi harus dibuka. Setiap huruf yang berbaris atas, dia harus dibuka. Posisi mulut kita itu membuka. Tak boleh ditahan. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sha, sa, do, to, lo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, harus terbuka. Ya, mulut kita itu membuka, tak boleh ditahan. Ya, itu yang pertama. Kemudian M yang kedua, lidah kita itu menurunkan. Kapan itu? Ketika huruf berbaris kasrah. I, bi, ti, thi, ji, hi, khi, di, ri, si, dan seterusnya. Jadi berbunyi I. Kalau tadi berbunyi A. Ya. Terkadang kita membaca Al-Quran yang berbaris kasroh ini terbawa dialek atau terbawa kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan itu sebenarnya tidaklah sesuai dengan ilmu tajwid. Contoh, wa ma hum bimu'minin. Nah, kadang terbaca wa ma hum bimu'minin. Nah, ujungnya itu. Padahal ni. Ya, ini harus konsisten. Bunyi I. Jangan lama-lama ke ujung bunyinya menjadi E. Nah, sering kadang-kadang kita membaca Al-Quran seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang hi-nya itu
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him. Nah, jadi tidak konsisten. Dia harus berbunyi i. Huruf berkasrah itu bunyinya i. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumus vokal yang ketiga, M yang ketiga itu memonyongkan. Memonyongkan. Mulut kita ini monyong. Kapan itu? Ketika huruf berbaris dhammah dan bunyinya harus u. Tak boleh o. U. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu. Jadi bunyi u. Tak boleh bunyi o. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Monyong. Dan bunyinya u, jangan o. Karena muflihun. Ujungnya, awalnya u, bergeser dia menjadi o. Nah, ini tentu sudah menyalahi bunyi huruf tersebut. Ya, karena vokal dhammah bunyinya u. Vokal baris kasrah maka dia berbunyi i, dan baris atas fathah bunyinya membuka a. Inilah rumus vokal ketika kita membaca Al-Quran. Jangan dirubah-rubah, ya, karena ini adalah Al-Quran. Beginilah membacanya ketika membaca baris fathah, baris kasrah, baris dhammah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui karena bacalah Al-Quran itu seperti apa Rasulullah membacanya. Ya, jangan kita rubah, jangan kita masuki pengaruh-pengaruh dialek kita, dialek daerah kita dan lain sebagainya. Baik, ini rumus vokal. Jadi rumus vokal ingat 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Ya, membuka ketika berbaris fathah, menurunkan ketika berbaris kasroh, bunyi i, dan memonyongkan ketika berbaris dhammah harus berbunyi u. Jangan dirubah. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nanti kita akan praktik itu di surah An-Nazi'at. Silakan nanti buka surah An-Nazi'at bagi yang nonton sambil menunggu waktu zuhur, istirahat setelah duha, ya. Nah, saat istirahat buka handphonenya, beritahu yang lain untuk bisa kita bersama-sama tahsin Al-Quran. Baik, materi yang kedua kita akan lanjut, yaitu bagaimana latihan konsistensi bacaan 2 harokat mad asli. Ini banyak sering terjadi di kalangan umat Islam. Konsisten itu tak berubah. 2 harokatnya 2 harokat. Dimanapun bacaannya, apapun surahnya, dimanapun ayatnya, kalau 2 harokat itu ya 2 harokat. Apa itu harokat? Ketukan. Nah, untuk mempelajari ini, tentu kita harus memahami tempo bacaan dalam Al-Quran. Ya. Sebelum kita pelajari ini. Tempo membaca Al-Quran itu ada 4 tingkat. Temponya. Pertama, temponya tartil. Apa arti tartil? Yaitu pelan dan tenang. Inilah kebanyakan para masyayikh kita, guru-guru kita, syekh kita, ulama kita membaca Al-Quran dengan tempo tartil. Ya, contohnya
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu namanya tempo tartil, pelan, tenang. Yang kedua itu temponya hadar. Hadar itu temponya cepat, tetapi tetap menjaga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Namanya tempo hadar. Biasanya tempo ini digunakan oleh para hufal untuk mengulang hafalannya. Atau oleh para imam ketika memimpin sholat sunat tarawih yang mungkin jumlah rakaatnya satu juz, jumlah rakaatnya 20 rakaat dan bacaannya mungkin satu juz satu malam. Tentu temponya hadar. Kalau temponya hadar, cepat, agak cepat dia. Contohnya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Temponya agak cepat, disebut dengan hadar. Kemudian yang ketiga, tempo bacaan Al-Quran itu antara tartil dan hadar, di tengahnya disebut dengan tadwir. Tidak pelan seperti tartil dan tidak pula cepat seperti hadar. Nah, pertengahan. Kemudian yang keempat, temponya baca Al-Quran ini adalah tahqiq. Tahqiq memang lebih tenang, lebih pelan, perlahan. Ya. Ini biasanya dibaca ketika tilawah. Ya. Tilawah Al-Quran itu namanya tempo tahqiq. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membaca, konsistensi membaca dua harokat mad asli itu tergantung dengan temponya. Apakah seseorang itu membacanya temponya tempo tartil, atau temponya hadar, atau temponya tadwir, atau temponya tahqiq. Itu mempengaruhi ya untuk menghitung harokatnya. Baik, apa saja mad asli? Mad asli itu yang dibaca mad asli, ya, cirinya dalam Al-Quran cetakan Indonesia, ada alif sebelumnya fathah. Ada huruf alif sebelumnya fathah. Bukan hamzah ya, alif. Kemudian dibacalah a. Ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah. I, seperti itu. Kemudian ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ya. Kemudian dalam cetakan Al-Quran Kementerian Agama Indonesia RI ini, Republik Indonesia ini, ada tanda baris tegak. Baris tegak atas, baris tegak bawah, dan dhammah terbalik. Nah, itu semua dibaca dua harokat. Dibaca dengan dua harokat. Ya, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik. Tetapi setelah dhammah terbalik ini tidak ada hukum-hukum yang lain. Ya, jangan nanti dengan maksilah ya. Jadi memang berdiri sendiri, dhammah terbalik. Tidak ada mengikat dengan hukum huruf yang setelahnya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun saja berada. Nah, kita sekarang akan sudah tahu ya bahwa itulah mad asli. Ada alif sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya kasrah, ada dhammah sebelumnya,
ada waw sukun sebelumnya dhammah, dan fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik. Kalau ketemu ini dalam membaca Al-Quran, maka kita baca dua harokat. Dua ketukan. Bagaimana cara melatihannya? Memang banyak oleh para qari, ya. Bagaimana supaya konsisten? Ada latihannya. Caranya banyak. Tapi kalau saya mendapatkan dari guru saya, kita ayun tangan kita ini seperti ini. Mungkin lihat kamera, nampak kamera? Tangan saya nampak? Nah, kita angkat. Kemudian ketika jumpa huruf-huruf mat tadi, atau fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik tadi, maka diayunkan tangan kita ke depan, kemudian tarik. Ayun, tarik. Tahan, ya. Ayun, tarik. 1, 2, 1, 2. Ini cara latihannya. Bisa kita praktekkan di rumah sebentar lagi. Nanti buka surah An-Nazi'at. Silakan ambil Al-Qur'annya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di surah An-Nazi'at. Bisa kita praktekkan nanti sebentar lagi. Sekarang kita tahu dulu caranya. Jadi ketika kita jumpa nanti fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik, kemudian ada alif sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya kasrah, ada dhammah sukun sebelumnya, ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka diayunnya 1, 2. Ya. Contohnya kita praktekkan di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada kalau di Al-Quran cetakan Indonesia fathah berdiri. Rahma ada juga fathah berdiri. Berarti 2 harokat. La, lafaz bismillahi dengan ar-Rahmani itu harus sama. Jangan nanti bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu tidak konsisten. Jadi tergantung tempo juga. Kita sudah sampaikan tadi ada 4 tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus konsisten, harus sama. Dimanapun letaknya. Asal dia mad asli, maka 2 harokat. Latihannya begini. 1, 2. Jangan lama-lama. 1, 2. Jangan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah salah. Ya. Karena ditahan lama. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ini penting karena kalau salah mad asli ini, maka kita menyalahi makna daripada Al-Quran itu. Ini penting. Jangan salah baca. Ya. Untuk lebih mudahnya, kita baca sama-sama surah An-Nazi'at. Silahkan dibuka Al-Quran di rumah. Silahkan. Ya, surah An-Nazi'at. Juz 30, surah yang ke-79. Silahkan dibuka. Kita akan baca, praktekkan. Pertama, rumus vokal. Yang kedua, latihan konsistensi bacaan 2 harokat. Silakan. Surah An-Nazi'at. Mungkin sudah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Surah An-Nazi'at. Kalau Al-Quran cetakan Madinah, halaman 583. Juz 30, surah ke-79, surah An-Nazi'at. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama.
wan nazi'ati gharqa. Nah, begitu cara prakteknya mad asli, ya. Jadi pertama wan-na. Kalau cetakan Indonesia ada baris tegak. Ini 2 harokat. Kemudian zi'a, a-nya ada baris tegak. Kemudian gharqa, qa ini mad iwad. Apabila kita waqaf baris 2 di atas, maka dia menjadi panjang menjadi 2 harokat, ya. Jadi ada 3 yang mad asli, panjangnya sama. Jadi ketiga-tiganya ini harus konsisten. Tak boleh na-nya 3 harokat, a-nya 2 harokat, qa-nya mentang-mentang di akhir kita buat 5 harokat atau 6 harokat, ya. Wan nazi'ati gharqa. Bisa diikuti di rumah dengan gerakan wan nazi'ati gharqa, ya. Dan ini khusus untuk praktik saja ya dalam baca Al-Quran. Jangan pula nanti mengukur suatu imam, seorang imam di masjid. Mentang-mentang imam nanti di masjid sudah belajar tahsin, diukur konsisten tak bacaan 2 harokat imam ini. Begini-gini pula nanti di belakang imam itu. Jangan. Atau nanti di rumah sambil sholat. Jangan. Kalau untuk latihan bacaan silahkan. Ya. Kemudian ayat kedua. Wan nasyitati nashta. Nah, kita lihat. Na panjang, ada baris tegak, 2 harokat. Po juga ada baris tegak, 2 harokat. Harus sama panjangnya. Na, po, kemudian yang terakhir nash, po, harus sama. Ya. Wan nasyitati nashta. Seperti itu. Kemudian ayat ketiga, was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Seperti itu. Jadi harus sama. Tidak boleh berbeda. Terus kita lanjut. Fas-sabiqati sabqa. Jangan mentang-mentang nanti di akhir dibuat panjangnya 6 harokat. Fas-sabiqati sabqa. Itu salah. Ya. Jangan mentang-mentang nanti di akhir dibuat 5. Jadi berikanlah hak bunyi huruf tersebut, ya. Kemudian kita lanjut ayat kelima. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Terus siapkan tangannya. Yauma tarjufur rajifah. Berarti di ro saja digerakkan karena ada alif sebelumnya berbaris fathah. Nanti jangan gini-gini terus ya. Hanya khusus ketika berjumpa dengan mad asli. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idhin wajifah. Nah, qulu ada waw sukun sebelumnya dhammah, mad asli. Ayun 2 harokat. Qulubun yawma idhin. Diu jangan diayun, ya. Diu jangan diayun. Berarti hanya ketika baris mad asli saja. Berjumpa dengan mad asli saja. Qulubun yawma idhin wajifah. Terus absaruha khashi'ah. Ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Seperti itu kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun saja berada. Latihan bagaimana konsisten bacaan 2 harokat. Dan besoknya kalau sudah kita terbiasa latihan seperti itu masuk ke alam pikiran bawah sadar. Sehingga kapanpun kita membaca itu sudah otomatis akan mengikuti polanya, 2 harokatnya. Jadi tak susah ya, insya Allah mudah. Latihan terus, latihan
Setelah itu nanti menjadi otomatisasi karena sudah menjadi masuk di pikiran bawah sadar kita. Inilah cara melatih konsistensi bacaan 2 harakat. Bisa dipraktekkan terus ayat 11 dan seterusnya untuk bacaan konsistensi panjang 2 harakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sahabatku di mana saja berada, inilah tahsin Quran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran, Allah menyayangi kita dengan Al-Quran. InsyaAllah jangan pernah bosan belajar Al-Quran. Belajarlah dan belajarlah. Tidak ada kata-kata malu untuk belajar Al-Quran. InsyaAllah tayangan ini kita adakan setiap hari setelah salat duha, yaitu pukul 10. Dan siangnya kita materi tazkiyatun nafs ba'da zuhur setiap hari insyaAllah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.